وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa lagi ya di Mafatihus Sa'adah channel atau MS channel dalam kajian rutin kita, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir ya. Pada pertemuan sekitar 4 minggu yang lalu ya, atau hampir 1 bulan yang lalu, kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Insyiqaq ya. Kita buat bagian pertama sampai bagian yang ke-6. Maka pada pertemuan kali ini ya, kita akan mengkaji ya, surah yang lain ya, yaitu kita akan mengkaji tafsir surah Al-Insyirah atau bisa disebut juga surah Alam Nashrah ya. Terlebih dahulu ya, kita awali ya, kajian kita pada kesempatan siang hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan perantaran atau wasilah lafaz basmalah tadi Allah meridhoi kegiatan kita, sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada yang menyaksikan ya, video ini ya, semuanya ya mendapatkan kebaikan ya, semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semuanya akan mendapatkan barokah ya dari keilmuan ini. Itulah yang menjadi harapan kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya, marilah kita kaji ya, surah ini. Surah Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah ya, adalah termasuk kategori surah Makkiyah, di mana ya, surah ini terdiri dari 8 ayat. Ya. Maka akan kita kaji satu persatu ya. Yang pertama ya, akan kita kaji ayat yang pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak ya. Alam nasrah ya. Bukankah kami telah melapangkan laka bagimu Muhammad sodorok dadamu ya. Jadi kita sudah mafhum, kita sudah ketahui bahwa di setiap ayat ya, yang di situ menggunakan dhamir anta ya, baik yaitu sebagai mubtada maupun sebagai maf'ul bih ya, maupun jar majrur ya. Dhamir anta dimaksud ini merujuk atau mengacu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka khitab ya dari ayat ini adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Langsung saja kita bacakan penjelasan dari pengarang kitab ini, yaitu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nasrah laka sadrak, yakni ya, amma syarahna laka sadroka ya, bukankah atau tatkala ya, syarahna ya, kami lapangkan ya, laka bagimu sadroka dadamu. Apa artinya ya? Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan ya, maksud dari firman Allah itu adalah ai nawwarnahu ya, kami meneranginya ya, kami meneranginya. Menerangi apa? Menerangi hatinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waja'alnahu ya, wasi'an ya,
dan kami menjadikan hatinya Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi luas, menjadi lapang. Ya, kita tahu ya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pribadi yang agung, di mana beliau adalah seorang manusia yang sempurna, ya, yang lapang dada, ya, tidak pernah mendendam, tidak pernah ada dengki sedikit pun dalam hatinya lapang, hatinya luas. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Maka sangat pantas sekali kalau beliau itu dijadikan sebagai qudwatul ummah, ya, yang harus diteladani oleh umat ini, yang harus dicontoh oleh umat ini. Ya, itu yang pertama, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini Allah, ya, menampilkan, ya, di sini mufasir, ya, menampilkan ayat yang lain, yaitu surah Al-An'am ayat 125, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah, ya, sadrahu lil Islam. Ya. Jadi ayat ini ada korelasi atau ada hubungan, ya, dengan surah Alam Nashrah yang ayat yang pertama. Hubungannya di mana? Ya, sama-sama berbicara tentang kelapangan dada, ya, lapangnya hati, ya. Allah menyampaikan dalam surah Al-An'am ayat 125 ini, faman, maka barang siapa, ya, yurid, yang menghendakilah, ya, Allahu Allah ayyahdiyahu, untuk memberinya petunjuk. Artinya apa? Siapa saja yang oleh Allah hendak diberi petunjuk, ya, diberi hidayah, ya, yashrah, maka akan melapangkanlah ia Allah. Maka di sini menggunakan fiil mudhari, artinya bermakna sedang dan akan datang. Nanti di sini dapat diartikan yashrah, maka akan, ya, melapangkan. Ya, maka di sini susunan jumlah ini kalau dalam kaidah nahwu adalah jawab syarat. Jadi ada harfu syartin, huruf syarat, kemudian ada jawabnya. Ya, jadi yashrah itu adalah jawab dari syarat sebelumnya. Jadi siapa saja yang akan diberi petunjuk oleh Allah, pasti Allah akan melapangkan dadanya lil Islam, terhadap dinul Islam. Maka kalau orang itu, ya, oleh Allah itu akan diberi petunjuk, maka dia akan cinta, dia akan senang, dia akan gembira, ya, dengan agama ini atau dinul Islam ini. Maka orang yang tidak mendapat petunjuk, ya, kebalikannya, ya, orang yang tidak mendapat petunjuk pasti tidak akan senang dengan dinul Islam, pasti akan membenci dinul Islam. Maka orang yang senang, gembira, lapang, ya, dengan adanya dinul Islam ini, maka ada peluang, ya, dia akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan selanjutnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, wa kama syarahallahu sadrahu, dan sebagaimana, ya, telah melapangkanlah Allah akan dadanya Rasulullah Muhammad, ya, kadzalika, demikian pula, ya, ja'ala, menjadikanlah ya Allah, ya, syara'ahu, akan syariatnya, yaitu syariat Islam ini, ya, wasi'an, luas, ya, samhan, toleran, sahlan, mudah, ya, ya, wala isra wala dayyiqa, ya, tidak ada sesuatu yang memberatkan dan tidak ada sesuatu yang sempit. Nah, jadi ciri khas syariat Islam, ya, ciri khas syariat Islam itu adalah apa? Mudah dilaksanakan, ya, luas, lapang, ya, tidak memberatkan, ya. Apa buktinya? Buktinya, ya, misalnya orang kesulitan mendapatkan air, boleh dengan bertayamum. Orang yang tidak mungkin terkena air karena luka, karena sakit, boleh bertayamum. Kemudian apalagi, ya, kemudian orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak mampu sholat dengan duduk, boleh dengan berbaring, ya. Tidak mampu dengan sekedar berbaring aja, dengan isyarat mata boleh. Dan dengan isyarat saja sudah tidak mampu, tentu disolatkan. Artinya apa? Sudah meninggal. Kalau sudah meninggal terus diapain?
dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Itulah mudahnya atau lapangnya, luasnya dinul Islam ini. Itulah yang harus kita pahami ya. Kemudian tafsir yang lain yaitu terkait dengan ayat yang pertama. Tafsir yang pertama ini menjelaskan bahwa Allah melapangkan ya, dadanya Rasulullah. Sebagaimana Allah melapangkan dadanya Rasulullah, melapangkan hatinya Rasulullah, Allah juga melapangkan ya, meluaskan ya, memudahkan ya, dinul Islam, yaitu agama Islam ini. Kita akan lanjutkan tafsir yang lain ya dari surah dari ayat yang pertama ini, penjelasan tafsir yang lain. Langsung saja kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Imam Ahmad. Qala Abdullah, ya, berkatalah Abdullah ibnul Imami Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad. Ya, Haddatsani Muhammad ibnu Abdurrahim, telah menyampaikan hadislah pada kami Muhammad bin Abdurrahim ya. Haddatsana, telah menyampaikan hadislah pada kami Yunus ya. Ibnu Muhammad, Yunus bin Muhammad telah menyampaikan, kita ringkas ya. An Abi Ka'bin, dari Abi Ka'ab, anna Aba Hurairah, bahwa sungguhnya Abu Hurairah itu karena adalah dia itu jarian ya, seorang laki-laki yang pemberani ya. Ala ayyas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an asya'a, tentang segala sesuatu, la yas'aluhu ya, yang tidak akan bertanyalah padanya mengenai sesuatu itu, weruhu ya. Jadi saking dekatnya Abu Hurairah kepada Rasulullah ya, saking cintanya, saking dekatnya, Abu Hurairah ini berani menanyakan sesuatu yang orang lain tidak akan berani menanyakannya. Apa yang dimaksud, pertanyaan apa yang dimaksudkan oleh hadis ini? Yaitu pertanyaan Abu Hurairah. Faqala, berkatalah Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma awwalu ma ra'aita min amri nubuwah. Wahai Rasulullah, hal pertama apa yang engkau lihat tentang urusan nubuwah? Itu pertanyaan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah berani menanyakan apa yang dilihat oleh Rasulullah ketika pertama-tama ya, terkait dengan berita tentang kenabian. Ya, pertama kali dilihat itu apa? Ya. Fastawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, kemudian Rasulullah meluruskan duduknya. Ya. Wa qala, lalu bersabdalah ya. Laqad sa'alta ya Abu Hurairah, sungguh engkau bertanya sesuatu yang penting dan berbobot wahai Abu Hurairah. Rasulullah selanjutnya menjawab, ini jawaban Rasulullah ya. Inni la fi sahra'i. Ya, sungguh kami berada di suatu tempat yang lapang. Sungguh saya pada waktu itu berada di tempat yang lapang ya. Ibna asyri sinin ya. Tatkala saya kanak-kanak usia 10 tahun ya. Jadi Rasulullah merasa pada waktu itu ya 10 tahun ke bawah ya kira-kira ya. Nah, di sini anak-anak yang usianya kira-kira ya 10 tahun ke bawah, ini perkiraan ya. Atau 10 tahun lebih ya. Ini kira-kira Rasulullah pada jadi ibna asyri sinin wa ashhur itu di sini disebutkan bahwa Rasulullah berada pada usia 10 tahun lebih sedikit ya. Meskipun ada riwayat lain yang mengatakan kejadian ini terjadi ketika Rasulullah di bawah 5 tahun. Terlepas dengan perbedaan riwayat ini, wallahu a'lam bishawab, Allah dan Rasulnya yang mengerti. Wa idzan, dan tiba-tiba ya, bikalamin fawqa ra'si, ada orang yang berkata di atas kepalaku. Jadi pada waktu itu tiba-tiba Rasulullah mendengar suara orang yang berkata di atas kepalanya. Wa idzan rajulun yaqulu li rajulin, tiba-tiba ada laki-laki yang bertanya atau berkata-kata kepada laki-laki yang lain ya, yang didengar oleh Rasulullah pada waktu itu. Bagaimana pertanyaannya? Huwa, apakah dia adalah dia? Itu pertanyaan dari laki-laki itu. Kemudian yang lain menjawab, qala na'am. Yang lain menjawab, betul. Fastaqbalani. Kemudian menghadap
arahkanlah, menghadaplah keduanya kepadaku biwujuhin, dengan wajah lam aroha li kholkin, yang belum pernah aku lihat sebelumnya untuk orang lain, kotun sama sekali. Wa arwahin, dan ruh-ruh ya, ruh-ruh lam ajidha min kholkin, yang belum pernah saya dapatkan dari makhluk manapun. Wasiyabin, dan pakaian lam aroha, yang belum pernah aku melihatnya ala hadin, dipakai oleh seorang pun ya. Fa'akbala ilayya, lalu menghadaplah keduanya kepadaku yamsyani, dengan berjalan kaki ya. Hatta akhoda, sampai memeganglah kullu wahidin, masing-masing dari keduanya ya, minhuma ya, bi'adudi, kepada lengannya Rasulullah. Jadi dipegang lengannya Rasulullah itu. La ajidu li ahadihima masan, namun saya tidak merasakan, tidak mendapati ya, dari keduanya itu sentuhan. Jadi Rasulullah merasa melihat kalau dua-duanya itu memegang Rasulullah, namun Rasulullah tidak merasa disentuh. Nah, ini gambaran ya yang disampaikan Rasulullah, bahwa yang megang itu, yang menyentuh itu adalah bukan manusia. Ini menggambarkan bahwa megang, yang ketemu, yang menyentuh Rasulullah itu adalah malak atau malaikat ya, itu. Kemudian selanjutnya faqala ahaduhuma li sahibihi, kemudian salah satu dari keduanya berkata pada yang lain ya, adji'hu ya, baringkan dia ya. Fa'adja'ani ya, lalu membaringkanlah keduanya kepadaku ya, bila qasra wala hasra, dengan tidak sulit dan tidak membuat Rasulullah merasa sempit. Faqala ahaduhuma li sahibi, kemudian salah satu dari keduanya berkata pada yang lain ya. Ya, ifliq, bedahlah atau belahlah sodruhu, dadanya ya. Fahawa ahaduhuma ila sodri ya, kemudian fafalaqahu fima ara bila dhammin wala waj'in. Kemudian salah satu dari dua malaikat tadi itu membelah dada Rasulullah, dan Rasulullah tidak melihat ada darah dan tidak pula merasa sakit. Faqala, lalu berkatalah ya salah satu malaikat tadi lahu, pada yang lain, ukhruj al-ghilla wal hasada, keluarkanlah iri dan dengki ya. Keluarkanlah iri dan dengki ya. Jadi salah satu malaikat memerintahkan keluarkanlah iri dan dengki. Fakhruj ya, fa'akhroja, maka mengeluarkanlah ya, ia malaikat tadi ya, syai'an, sesuatu ya, kahayatil illati ya. Fa'akhroja, lalu mengeluarkanlah ia malaikat tadi ya, syai'an, sesuatu ya, kahayatil alaqati, seperti segumpal darah atau daging ya. Summa nabadaha fatorahaha, kemudian membuang atau melemparkan jauh-jauh ya. Faqala lahu, kemudian berkatalah ya, salah satu malaikat pada yang lain ya, adkhil ar-ra'fata wa rahmah, masukkanlah ya ke dalamnya kasih dan sayang ya. Kemudian masukkanlah kasih dan sayang. Nah, inilah kemudian yang menjadi hadis panjang yang menafsirkan ayat tadi. Apa maksud dari penjelasan hadis ini? Diceritakan bahwa pada masa kecilnya Rasulullah telah dibelah dadanya, dihilangkan dari hatinya kedengkian, hasad, kemudian diganti dengan kasih dan sayang. Nah, peristiwa pembedahan hadis ya, yang menjelaskan tentang peristiwa pembedahan ini adalah merupakan suatu hadis yang menjelaskan ya tentang dilapangkannya dada Rasulullah, sehingga Al-Hafidz Ibnu Katsir ya menempatkan hadis ini sebagai salah satu tafsir dari surah Al-Insyirah ayat yang pertama. Jadi yang dimaksudkan ya oleh Allah, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, ya menurut hadis ini adalah ketika ya Allah mengutus dua orang malaikatnya, kemudian dua orang malaikat itu membedah dadanya, kemudian mengambil hal buruk dari hatinya, membersihkan hatinya, kemudian mengganti hal buruk itu dengan sesuatu yang baik. Maka Rasulullah menjadi manusia yang sempurna,
manusia yang tidak pernah ada iri, manusia yang tidak pernah ada dengki, yang selalu lapang dadanya, tidak pernah dendam, selalu cinta dan kasih sayang kepada siapapun, ya, bahkan kepada musuh-musuh Islam pada waktu itu, ya, Rasulullah bersikap sabar kepada mereka, sabar menghadapi cobaan apapun, ya. Jadi dengan mengalami peristiwa itu, ya, Rasulullah menjadi manusia yang sempurna, ya, dari segala hal, ya, itu. Suatu yang bisa kita ambil hikmah, ya, dari ayat ini, ya, ayat yang pertama, ya, adalah, ya, kita, ya, harus, ya, menteladani Rasulullah, ya, yang Rasulullah yang begitu lapang dada, begitu tidak pernah mendendam, begitu cinta dan kasih sayang pada siapapun. Mari kita mencontohnya, ya. Jadi kita berusaha membersihkan hati kita sehingga hati kita menjadi lapang, ya, tidak ada dengki, tidak ada iri. Kalau ada iri dengki, ya, kita lawan, ya, jangan kita ikuti, ya. Kita berusaha untuk melakukan aktivitas atau kegiatan spiritual atau ruhaniyah untuk membersihkan hati kita, atau yang kemudian disebut sebagai tazkiyatun nafas. Itu yang harus kita ambil contoh dari ayat ini. Kemudian pada ayat selanjutnya, wa wada'na anka wizrok, ya, dan kami letakkan angka darimu Muhammad, wizroka, bebanmu, ya. Alladzi angqadha zahrok, yang memberati punggungmu, ya. Jadi di sini tafsir dari ayat ini, ya, adalah wa wada'na anka wizrok bisa ditafsirkan, ya, dengan suatu ayat, ya, liyaghfira laka, ya, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Jadi maksud ayat ini ditafsirkan dalam surah Al-Fat. Jadi maksud ayat ini, ya, ditafsirkan dijelaskan, ya, dengan firman-Nya dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Fat ayat 2, ya, bahwa Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Jadi tidak ada lagi beban dosa yang ditanggung oleh Rasulullah, ya. Kemudian makna lain terkait dengan alladzi anqadha zahrok adalah al-inqidhu. Al-inqadhu itu adalah as-sautu, suara. Nah, suara-suara dari orang-orang yang bencinya, ya, suara-suara dari orang-orang yang ingin menyakitinya, ya, itu kemudian Rasulullah memiliki kemampuan, ya, untuk menghadapi suara-suara itu. Alladzi anqadha zahrok, ya, di mana suara-suara itu membebani, memberati, atau asqala laka, memberati, ya, membebani kamu wahai Rasulullah, ya. Kemudian yang ayat yang berikutnya, wa rafa'na laka dzikrok, dan kami angkat bagimu dzikrok, sebutanmu, ya. Qala Mujahid, berkatalah Mujahid, yang dimaksud di sini adalah la uzkiru illa dzukirta ma'i, tidak disebutlah aku, ya, kecuali kamu juga disebut bersamaku, ya. Sehingga dalam syahadat pun ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi nama Rasulullah disandingkan dalam penyebutan bersama-sama dengan penyebutan Allah. Nah, kemudian di dalam macam-macam yang lain, penjelasan yang lain juga dinyatakan begitu, di mana nama Rasulullah disandingkan dengan nama Allah. Ini adalah bukti bahwa Allah itu meninggikan, ya, sebutannya Nabi Muhammad, meninggikan sebutannya, ya. Itu jamaah sekalian, tafsir, ya, dari surah Al-Insyirah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, ya. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pada tafsir surah Al-Insyirah ayat yang ke-5 dan seterusnya, ya. Saya rasa pada pertemuan kali ini demikian, ya. Banyak khilaf, mohon maaf, dimaafkan. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.